Shalom jemaat Tuhan GPI Lentera Global. Kita ada di minggu kedua bulan April 2021. Puji Tuhan, kita ada dalam keadaan sehat. Mari bersama kita satukan hati, kita meninggikan Dia, kita memuji Tuhan karena kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi namanya yang kudus, meninggikan Dia karena Dia layak terima pujian kita. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau sujud menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
tidak pernah berubah bagi kita. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan baik bagi kita. Kita mau bersorak bagi Dia lebih lagi. Kita mau menyembah Dia lebih lagi dalam hadirat-Nya, menikmati setiap waktu bersama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bersamamu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Mari kita semua di rumah menikmati ibadah ini. Kita naikkan semua pujian kita, kita naikkan semua penyembahan kita, pengakuan kita akan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami memuji-Mu ya Bapa, kami umat-Mu memuji-Mu selalu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kami mau bersorak bernyanyi bagi-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar semua orang mengetahui Engkau Tuhan bagi kami. Kami mau katakan Engkau Tuhan bagi kami. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami bersorak bagi nama-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Apapun kami Tuhan, apapun keadaan kami mau kuat dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu untuk selama-lamanya. Kau ajaib. Kirara nama shandana nama se, kirara nama shandana nama se, kirara nama shiri. Hallelujah. Kora nama shiri. Kirara nama shandana nama se, kirara nama shandana nama se, kora nama shiri. Kora nama shiri. Shira la 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 la. Kau ajaib Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus,
nama syakara nama si. Ora nama syelele. Kira nama syandara nama si. Kami dalam hadirat-Mu kuat Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya, biar Tuhan melilik setiap kami. Lihat setiap kami Tuhan. Kami sungguh kepada-Mu Yesus. Terima kasih. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Orang nama syikir nama syandar. Orang nama syikir nama syikir. Orang nama syikir nama syikir. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih oh Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Allah, satu-satunya Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami masih dalam hadirat-Mu Tuhan, masih menikmati Engkau dalam penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan Tuhan, kami perlukan Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tidak satu pun dari kami Tuhan yang bisa kuat menghadapi dunia ini kalau bukan karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Korana masyanda karana masi. Kirana masyakara namashikera namasi. Haleluya Yesus. Orana masyanda namasi. Kirana masyanda namasi. Kirana masyanda namasi. Kirana namashere. Kirana masyanda namasi. Hallelujah. Kirana masyera namasi. Kirana masyanda namasi.
ajaib, Engkau ditinggikan untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan, kira dalam haleluya, haleluya. Kau ajaib bagi kami Yesus. Kami katakan terima kasih Yesus, untuk pengorbananmu, untuk karya selamatmu. Terima kasih Tuhan. Oh dalam masyarakat dalam masih shikara masih Kau ajaib Tuhan. Setiap kami dipulihkan, setiap kami dikuatkan, setiap kami diberikan kemenangan lepas kemenangan. Oh dalam masyarakat masih Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Oh dalam masyarakat Kau ajaib bagi kami Tuhan. Sungguh satu-satunya Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh dalam masyarakat, haleluya. Kira dalam masyarakat, Kau ajaib Tuhan. Kau pulihkan setiap kami. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Kau pulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, kami perlukan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat Eglo Church yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan bacakan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui ibadah online ini, tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan akan memberkati kami. Oleh sebab itu nyatakan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan siapkan hati kami sehingga kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan baca, saudara, mulai dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara Jemaat Eglo yang Tuhan kasihi, kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu. Dan seringkali saudara, situasi-situasi seperti ini membuat kita kehilangan fokus. Dan akhirnya saudara, menimbulkan ketidakstabilan di dalam spiritual kita. Ketidakstabilan di dalam spiritual kita ini sehingga seringkali membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, saudara. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa memperoleh kestabilan di dalam kehidupan spiritual kita. Kita akan belajar dari kedua orang bersaudara, yaitu Marta dan Maria. Kita akan melihat perbedaan daripada Marta dan Maria. Kita akan melihat bahwa Marta adalah seorang yang tidak memiliki kestabilan di dalam spiritualnya. Sedangkan Maria adalah orang yang memiliki kestabilan di dalam kehidupan spiritualnya. Apa yang mengakibatkan saudara Marta memiliki ketidakstabilan di dalam spiritualnya? Dan apa yang mengakibatkan Bapak Ibu Saudara Maria memiliki kestabilan di dalam kehidupan spiritual? Kita akan belajar bersama-sama hari ini, saudara. Pertama, kita perlu mengetahui kedua saudara ini, yaitu Marta dan Maria, sama-sama mengasihi Tuhan. Tidak dipungkiri bahwa mereka sama-sama mengasihi Tuhan. Mereka ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana dengan cara berbeda? Karena Marta ingin menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanannya, dengan pekerjaannya. Tapi sedangkan Maria ingin menyenangkan hati Tuhan dengan keintimannya. Marta fokus kepada pelayanannya. Marta fokus kepada pekerjaannya. Sedangkan Maria fokus kepada Tuhannya. Dia fokus kepada Yesusnya. Ini yang membuat suatu perbedaan antara Marta dan Maria, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah hal yang luar biasa. Begitupun juga dengan Marta, saudara. Tapi bedanya di waktu yang keliru, di waktu yang tidak tepat.
apa yang dilakukan oleh Marta ini sebenarnya baik, saudara. Tapi tidak di waktu yang tepat. Tapi yang dilakukan oleh Marta adalah di waktu yang tepat, saudara. Kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang dilakukan oleh Marta bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan kehendaknya, apa yang dia pandang baik. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Maria sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak mempermasalahkan, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Marta. Tapi yang Tuhan permasalahkan adalah kekhawatiran Marta. Kita bisa belajar di sini, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tapi disertai oleh kekhawatiran, maka kita tidak akan mencapai kemaksimalan, saudara. Seringkali kekhawatiran itu menghambat kita untuk mencapai kemaksimalan di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam apa yang kita lakukan. Ini yang menjadi permasalahan, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya apa yang dilakukan Marta adalah baik, tapi dia melakukan dengan kekhawatirannya. Kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Marta ingin melakukan banyak hal di dalam waktu yang berkesamaan, saudara. Makanya, saudara, Tuhan berkata, Marta, engkau khawatir, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Di sini kita bisa mengerti bahwa yang dilakukan oleh Marta itu banyak hal. Marta ingin menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang berkesamaan. Kita harus sadari, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan di dalam kekuatan, di dalam kemampuan, saudara. Seringkali kita mencoba banyak hal yang melampaui kekuatan dan kemampuan kita, sehingga saudara menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, semua hal yang membuat saudara kita menjadi gusar, kita menjadi depresi, saudara, karena melampaui kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Disinilah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Marta mencoba mencari kambing hitam. Dia mencoba melemparkan kesalahannya itu kepada orang lain. Dia mulai melibatkan Maria di dalam persoalannya. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Suruhlah saudaraku untuk menolong aku, untuk membantu aku. Di dalam ayat 40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Marta mulai melibatkan Maria di dalam persoalan. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, suruh saudaraku itu membantu aku. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Marta mau berkata bahwa aku gagal di dalam pelayananku, aku gagal di dalam pekerjaanku, karena saudaraku ini tidak menolong aku, karena Maria tidak menolong aku. Dan apa yang Tuhan katakan menjadi respon Tuhan terhadap perkataan Marta di dalam ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan banyak dirimu dengan banyak perkara. Artinya Tuhan mau mengatakan, Marta, apa yang kau lakukan itu bukan aku ingini, bukan aku yang mau, tapi yang kau lakukan itu menurut keinginanmu, menurut apa yang engkau mau. Semua yang engkau lakukan itu bukan sesuai dengan kehendakku. Engkau yang melakukan sendiri. Aku tidak menyuruh engkau melakukan itu. Engkau sendiri yang mau melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ingin melakukan banyak hal seperti Marta di dalam waktu yang bersamaan, saudara.
Saya pernah ketemu banyak orang yang begitu bangga kalau dia bisa melakukan banyak hal di dalam waktu yang bersamaan. Kita perlu melihat di sini, saudara, yang Tuhan lihat, yang Tuhan cari, yang Tuhan ingini, bukan berapa banyak yang kita bisa lakukan, tapi apakah yang kita lakukan itu menghasilkan yang terbaik atau tidak, saudara. Karena Tuhan mengatakan Maria memilih bagian yang terbaik. Hanya satu saja yang Maria lakukan, tapi itu yang terbaik, saudara. Sedangkan Marta ini mencoba melakukan banyak hal, saudara, dan dia tidak mencapai yang terbaik itu. Dia mulai kusar, dia mulai marah, dia mulai khawatir, saudara. Dia mulai mencari orang lain yang bisa disalahkan, saudara. Karena apa, saudara? Dia melakukan bukan seturut daripada kehendak Tuhan, tapi seturut daripada kehendaknya, Bapak Ibu Saudara. Tapi hanya satu saja yang perlu, hanya satu, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan, yaitu yang dilakukan oleh Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik, saudara. Kita melihat di sini, saudara, yang terbaik itu bukan menurut kuantitas, tapi yang terbaik itu menurut kualitas, saudara. Untuk apa kita harus melakukan banyak hal dalam satu waktu, saudara, dalam satu jam, dalam satu keadaan, tapi kita tidak mencapai kemaksimalan. Lebih baik kita melakukan hal-hal step by step, langkah demi langkah, tapi kita bisa mencapai kemaksimalan dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Maria. Maria bisa menangkap hatinya Tuhan, saudara. Dia tahu hanya satu hal itu yang Tuhan inginkan, dan dia melakukan, yaitu apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita pun memiliki hati seperti hati Maria. Hati yang bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang dilakukan oleh Marta itu buruk. Kita perlu melayani, saudara. Tapi kita perlu mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, supaya pada saat kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin Maria pada saat itu, bahkan juga Marta, untuk memiliki, saudara, hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Tapi Marta tidak menangkap itu. Dia sibuk di dalam pelayanan. Tapi sebaliknya Maria menangkap hatinya Tuhan, saudara. Ada waktunya kita melayani atau waktunya kita bekerja. Ada waktunya Tuhan ingin kita hanya duduk diam dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, saudara. Ada waktunya kita sibuk, tapi ada waktunya di mana kita harus membangun hubungan kita, sehingga kita memiliki keintiman dengan Bapa di surga. Ini jauh lebih penting, saudara, daripada saudara kesibukan kita di dalam pelayanan, tapi membuat kita jauh daripada keintiman. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara dan saya memiliki keintiman itu? Kalau saya bertanya apakah kita mengasihi Tuhan, saya percaya setiap kita akan berkata kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Marta mengasihi Tuhan, saudara, tapi dia tidak memiliki keintiman. Sedangkan Maria bukan hanya mengasihi, tapi dia memiliki keintiman. Saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki keintiman, maka kita ingin selalu bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari kita ingin terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Sekalipun di dalam kesibukan kita tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Orang yang memiliki keintiman, dia ingin selalu mendekat kepada Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya sekedar kita mengasihi Tuhan. Marta mengasihi Tuhan, saudara, tapi dia tidak memiliki keintiman. Hanya Maria yang memiliki keintiman, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya di hari-hari akhir ini, saudara, kita lebih lagi membangun keintiman kita bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengerti yang namanya prioritas, Bapak Ibu Saudara. Maria memiliki prioritas. Prioritasnya apa? Yaitu Tuhan. Sedangkan Marta punya prioritas sendiri. Prioritasnya apa? Pelayanan, pekerjaan, saudara.
Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, prioritas itu akan terjadi kalau kita tahu apa yang bernilai di dalam diri kita, saudara. Kalau kita anggap sesuatu itu sangat bernilai, maka itu yang akan menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kalau kita menganggap bahwa pekerjaan itu sangat bernilai, maka pekerjaan itu yang akan menjadi prioritas. Kalau kita menganggap bahwa hobi kita itu adalah sangat bernilai, maka hobi itulah yang akan menjadi prioritas. Kalau kita menganggap saudara keluarga adalah sangat bernilai, maka keluarga itu yang akan menjadi prioritas. Kalau kita anggap bahwa Tuhan sangat bernilai, maka Tuhan itu yang akan menjadi prioritas. Bapak Ibu Saudara, Marta menganggap pekerjaannya, pelayanannya prioritas, sehingga dia mendahulukan saudara. Tapi sebaliknya Maria menganggap bahwa Tuhannya itu sangat bernilai, sehingga dia menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh memiliki keintiman dengan Bapa di surga, sehingga dimanapun kita berada, ada satu kerinduan di dalam hati kita. Apakah di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun kita ingin bersama dengan Tuhan terus menerus, sama seperti Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dia tahu apa itu yang menjadi prioritas, yaitu Tuhan yang menjadi prioritas. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pada saat Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, kita bisa melihat bahwa pada saat dimana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan itu berfirman kepada tanah, saudara. Pada saat dimana Tuhan menciptakan ikan, dia berfirman kepada air. Pada saat dimana Tuhan menciptakan binatang, dia berfirman kepada siapa? Kepada bumi, saudara. Di situ kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, pada saat dimana Allah menciptakan tumbuhan, dia berfirman kepada tanah. Artinya ada satu hubungan yang erat antara tumbuhan dan tanah. Tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanah, saudara. Tanpa tanah, tumbuhan itu akan mati. Pada saat dimana Allah menciptakan ikan, dia berfirman kepada air. Ini berbicara ada hubungan antara ikan dan air. Ikan tanpa air pasti mati, saudara. Ikan tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Selalu ikan membutuhkan air, saudara. Pada saat dimana saudara Allah menciptakan binatang, Allah berfirman kepada bumi. Makanya kita lihat, Bapak Ibu Saudara, banyak binatang-binatang sekarang menjadi punah. Karena apa? Karena lingkungannya menjadi rusak, saudara. Lingkungannya menjadi rusak sehingga mengakibatkan begitu banyak binatang punah. Binatang tidak bisa hidup tanpa lingkungannya, saudara. Dia membutuhkan lingkungan, dan pada saat dimana lingkungannya menjadi rusak, binatang itu akan lama-kelamaan menjadi punah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat pada saat dimana Allah menciptakan manusia, Allah tidak berfirman kepada air, Allah tidak berfirman kepada tanah, Allah tidak berfirman kepada bumi, tapi Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Artinya apa, saudara? Manusia ini adalah makhluk yang unik. Manusia harus memiliki hubungan dengan Allah itu sendiri. Tanpa Allah, manusia akan mengalami kematian secara spiritual. Sama seperti ikan tanpa air akan mati, tumbuhan tanpa tanah akan mati, binatang tanpa bumi akan mati, saudara. Demikian juga manusia tanpa Allah akan mengalami kematian secara spiritual. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu membangun hubungan yang intim bersama dengan Allah setiap hari. Kita memiliki koneksi dengan Bapa di surga setiap hari. Ada hubungan yang begitu intim, ada hubungan yang begitu erat, sehingga kita terus memiliki spiritual yang hidup, saudara. Spiritual yang stabil, saudara. Sehingga di dalam menghadapi hari-hari yang semakin tidak menentu ini, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan panik. Karena apa? Saudara dan saya memiliki kestabilan di dalam spiritual kita. Sama seperti Maria, bukan seperti Marta, saudara. Maria tahu bagaimana membangun hubungan.
Dia tahu tanpa Tuhannya, spiritualnya akan menjadi mati. Ketidakstabilan di dalam kehidupan spiritual itu akan terjadi, saudara. Makanya kita bisa melihat ada satu perbedaan di antara Maria dan Marta. Maria sepertinya, saudara, memiliki ketidakstabilan di dalam spiritualnya, saudara. Karena dia menjadikan pekerjaannya, kesibukannya prioritas utama. Sedangkan Maria, saudara, memiliki, Bapak Ibu Saudara, kestabilan di dalam kehidupan spiritualnya. Karena dia memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya di hari-hari yang semakin tidak menentu ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu memilih bagian yang terbaik. Hanya satu saja yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu memperbanyak hubungan kita dengan Tuhan, memperbanyak sekutu kita dengan Tuhan. Datang, bawa diri kita, berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita pasti sibuk, saudara. Ya, kita pasti banyak hal yang kita harus lakukan setiap hari. Tapi jangan sampai kita lupa untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan, untuk terus mendengarkan suaranya. Firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Hari-hari ini kita begitu disibukkan dengan berbagai banyak pekerjaan. Kita disibukkan dengan begitu banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Sehingga kadang-kala tanpa disadari kita kehilangan fokus, saudara. Tapi Tuhan mau memanggil kita kembali, saudara, untuk fokuskan hidup kita kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Seringkali dengan kesibukan kita, energi kita ini tersedot, Bapak Ibu Saudara. Kalau energi kita ini tersedot, maka kita akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Makanya banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi stres. Karena apa, saudara? Banyak energi mereka tersedot, tapi mereka tidak memperoleh energi yang baru. Firman Tuhan mengatakan hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan memperoleh kekuatan yang baru. Tidak ada jalan lain, saudara, untuk memperoleh kekuatan yang baru itu, sehingga kita sanggup menghadapi tantangan-tantangan hari-hari ini, yaitu dengan apa? Memperbanyakkan diri kita bersekutu dengan Tuhan, bangun terus hubungan kita. Maka setiap hari, Bapak Ibu Saudara, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Saya berdoa supaya setiap kita, khususnya jemaat Eglo yang dikasihi oleh Tuhan, boleh memiliki hati seperti Maria yang bisa menangkap kehendak Tuhan hari-hari. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang hari-hari ini kita mengalami pergumulan, kekeringan spiritual, biar ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Fokus mata kita, pikiran kita, hati kita. Kita mulai kembali berusaha untuk membangun relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya dari situlah kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Tuhan mau kita alami Dia setiap hari. Tuhan mau supaya kita alami pribadinya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya pada saat dimana kita alami Tuhan, sama seperti Maria, banyak hal yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu melalui kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, Engkau akan memerdekakan kami. Engkau akan memberikan kepada kami damai sejahtera sukacita. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau berikan kepada kami juga kemenangan. Engkau tahu Tuhan, hari-hari ini di antara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan. Mungkin juga ada di antara kami yang mengalami kekeringan rohani. Hamba berdoa, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan bawa kami naik kembali. Pulihkan keadaan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami juga hari-hari ini. Tuhan juga tolong kami. Lebih daripada itu, karuniakan kepada kami hati seperti hati Maria. Hati yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Hati yang haus, hati yang rindu akan pribadi-Mu. Sehingga setiap hari Tuhan, sekalipun di dalam kesibukan kami tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk berdiam diri di bawah kaki-Mu dan belajar untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, teguhkan firman-Mu ini di dalam hati kami.
Dan biarkan firman-Mu ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau, kami mau dekat kepada Tuhan, kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamalah kami Bapa, pulihkan kami Tuhan, tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak
jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, bukalah hatimu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami mau mendengar setiap perkataanmu, kami mau melakukan setiap perintahmu. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami tidak lagi merasa sendiri, tapi Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, kerajaanmu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pelayananmu, diberkati semua lumbung-lumbungmu. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin.